Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah lebih dalam analisis dari Profesor John Mearsheimer. Analisisnya ini tentang apa? Tentang sebuah salah perhitungan strategis yang fatal dalam potensi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, kita mulai dari sini dari masalah utamanya menurut Mearsheimer. Intinya begini, Amerika Serikat itu seakan-akan terjebak dalam sebuah perang yang gak bisa mereka menangkan secara telak. Tapi yang lebih penting lagi, mereka juga nggak bisa mengakhirinya dengan mudah. Nggak ada jalan keluarnya. Jadi, pertanyaannya kok bisa sampai begini? Semuanya itu ternyata berawal dari sebuah keyakinan yang sangat mendasar dalam strategi militer Amerika. Inti dari strategi Amerika Serikat itu didasari oleh satu asumsi besar. Asumsi kalau mereka bisa sepenuhnya mengendalikan seberapa panas atau dinginnya perang ini. Konsep ini dikenal dengan sebutan dominasi eskalasi. Jadi, teori ini tuh kira-kira begini. Satu pihak, dalam hal ini Amerika, bisa seenaknya menaikkan atau menurunkan tensi konflik, seolah-olah kayak memutar tombol volume. Tujuannya ya untuk mengaksa lawannya mundur. Tapi Mearsheimer bilang kalau ini tuh fantasi yang berbahaya. Kenapa? Karena asumsi ini mengabaikan satu fakta yang sangat krusial. Pihak lawan itu juga punya pilihan, mereka juga bisa bertindak. Perang itu bukan monolog. Nah, disinilah letak kecerdikan strategi Iran. Mereka tahu tujuan mereka itu bukan untuk head-to-head melawan militer AS. Bukan, tapi untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan fatal di tempat lain. Coba lihat, Iran itu punya persenjataan yang bisa menimbulkan kerusakan masif. Tapi targetnya bukan langsung ke pasukan AS. Bukan, targetnya adalah sekutu-sekutu AS di kawasan itu, yang ternyata sangat-sangat rentan. Mearsheimer menyoroti fakta yang menarik. Seluruh infrastruktur, baik ekonomi maupun sosial, di negara-negara kaya Arab Saudi dan Kuwait itu terkonsentrasi di beberapa titik saja. Sangat rapuh, dan jadi target yang empuk. Coba deh kita lihat ketergantungan mereka. Beberapa negara di sana itu hampir sepenuhnya bergantung pada segelintir fasilitas utama untuk sumber daya paling vital, yaitu air bersih. Ini gila kan? 90%. Bayangkan, 90% air tawar di Kuwait itu datang dari pabrik desalinasi. Hancurkan beberapa pabrik itu saja, dan Anda bisa melumpuhkan, bahkan mengancam kelangsungan hidup satu negara. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kekuatan Iran itu bukan untuk melawan militer AS secara langsung. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan untuk menghancurkan ekonomi negara-negara Teluk yang kalau itu terjadi bisa memicu kekacauan ekonomi di seluruh dunia. Dan uniknya, salah perhitungan kayak gini tuh bukan hal baru. Ini berakar pada keyakinan yang sudah lama dipegang dan menurut Mearsheimer keliru tentang cara kerja perang modern. Idenya sederhana, bikin Iran bertekuk lutut lewat serangan udara masif tanpa perlu mengirim pasukan darat. Tapi strategi ini kan udah diuji berkali-kali sebelumnya. Sejarah sudah memberikan pelajaran yang sangat jelas dan konsisten. Melawan musuh yang punya tekad kuat, kekuatan udara saja itu punya batasan yang sangat jelas. Nggak cukup. Nah, kutipan ini benar-benar menggarisbawahi argumen Mearsheimer kan? Sebuah strategi yang sudah terbukti gagal berkali-kali di masa lalu, kenapa diharapkan bisa berhasil secara ajaib kali ini? Oke, jadi kalau perang ini nggak bisa dimenangkan secara telak, terus apa dong konsekuensinya? Apa dampak dari konflik yang berlarut-larut dan buntu ini? Konsekuensi yang pertama dan paling jelas, ancaman langsung ke pasokan energi global. 20% minyak dan gas dunia itu datangnya dari Teluk Persia. Kalau pasokan ini terganggu, dampaknya bisa menghancurkan ekonomi internasional. Dan bukan cuma soal energi, dampaknya jauh lebih luas. Amerika akan menghabiskan banyak sekali sumber daya militer, hubungan dengan sekutu jadi rusak, dan ironisnya, ini justru memperkuat posisi pesaing utama mereka. Nah, ini menyoroti satu hal penting. Konflik ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Ada pihak lain yang diuntungkan. Keuntungan strategisnya justru mengalir ke negara pesaing seperti Rusia dan juga Tiongkok. Jadi, penilaian akhir dari Mearsheimer ini terasa sangat suram. Amerika Serikat menurutnya masuk ke dalam sebuah jebakan yang sebenarnya polanya sudah sering terjadi dalam sejarah. Dan sekarang mereka nggak punya jalan keluar yang mudah. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat kritis. Kalau sebuah negara adidaya membuat kesalahan perhitungan sebesar ini, sebetulnya siapa yang benar-benar harus menanggung akibatnya? Apakah hanya negara-negara yang terlibat perang? Atau seluruh sistem global?